Halo sobat-sobat horor, kembali lagi sama kita Cucurutut di Cucurutut Podcast edisi horor. Karena ada sekitar 2 orang yang request untuk kita balik ke tema horor, kita 2 orang doang tuh ya daripada gue ngomong banyak, ntar siapa banyak? Ini kan jujur aja 2 orang yang request 3 sama horor, aku 3 orang sama Darren, maka kita akan kabulkan permintaan kalian dan kita kembali ke cerita horor edisi kalian yang cerita karena kita udah gak ada cerita horor lagi. Oke. Jadi ada banyak banget email yang masuk sekitar 8 10 kan, 10 aja. 8. Iya, ada 8 sekitar aja. 8 email yang masuk. Tiganya reminder Google Drive udah mau habis soalnya. Jadi kalau kalian mau ngirim buat minggu depan Giliran Norman silakan. Bagian aku 8 ini kayaknya bakal aku bacain semua. Kalau misalnya karena nggak banyak banget juga dan gue juga nggak tahu ini horor atau enggak kan gue belum baca ya. Jadi without further ado, mari kita langsung bacakan yang pertama. Sebut aja namaku nggak apa-apa. Oke, namanya Meta. Dibilang dia sempat ngirim dulu tapi nggak kebaca. Karena dulu kan ada 80 dulu ya. Kalau sekarang cuma 8 Iya, ya. sekarang 8. Apa-apa. Roda kadang di atas, kadang di bawah, Bos. Nggak apa-apa. Yang penting kita tetap konsisten. Oke. Kirim makanya lagi minggu depan. Oke, kalian kirim yang banyak ya yang nonton ini ya. Oke, lanjut. Halo, kenalin aku Meta. Sebenarnya aku udah kirim ini cupot waktu cupot horor awal-awal. Jadi dikirim lagi ya. Nah, dia mau ceritain sedikit pengalaman hororku yang terjadi sekitar umur 3 atau 4 tahunan lah. Jadi waktu kecil aku itu punya kebiasaan aneh, dimana sekitar jam 3 pagi itu aku sering lapar dan minta makan ke mama. Gak aneh lah, cuma lu rakus Biasa. aja kayaknya. Gak tahu tuh, kok bisa gitu. Amak. Amak ya, kok bisa gitu, awik wok kata dia. Oke, singkat cerita, di dini hari sekitar jam 3-an gitu aku bangun seperti biasa dan minta makan ke mama. Setelah diambilin sama mama, aku disuapin dong di ruang tamu yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidur aku. Sebelumnya aku gambarin dulu ya, jadi ruang tamunya itu kayak gimana. Nah, ruang tamunya itu ada jendela di dekat pintu keluar rumah. Oke, common. Posisi jendela itu nggak ada gorden, jadi bisa langsung kelihatan gitu keluar. Ya, meskipun pasti gelap karena malam-malam kan. Nah, yaudah deh, aku kan lanjut makan tuh. Nah, pas di tengah-tengah makan, aku tuh nggak sengaja ngadep ke jendela itu. Dan ternyata tepat di jendela itu ada poci, Bang. Oh, ada teh poci. Oke, yang berdiri di situ Boleh juga. sambil ngeliatin aku dengan kedua matanya yang merah. Nah, apaan sih lo? Serem nggak Bang? Langsung ke Kaget, situ aku berhenti makan dan nggak bisa ngomong apa-apa karena saking takutnya. Jadi tanpa ngomong apapun ke mama, aku langsung merangkak aja gitu. Karena waktu itu mau jalan berdiri aja nggak kuat. Jadi akhirnya mutusin merangkak masuk ke kamar tidur yang posisinya sebelahan sama ruang tamu. Dan nggak tahu juga ya waktu itu mamaku tuh nggak nanyain aku ada kenapa gitu. Jadi langsung aja masuk ke kamar terus coba kembali tidur lagi dengan perasaan masih ketakutan. Nah, gara-gara kejadian itulah dia jadi nggak berani lagi minta makan jam 3 pagi. Mungkin itu prank nyokap lu. Iya. Biar nggak minta Supaya makan jam 3 lu pagi. nggak nambah beban kehidupan makan mulu lu jam 3 Make pagi. sense. Make sense. Ya kan? hari-hari. Nyokapnya, wah, Wah, nggak bisa siapa dong nih. itu? Bisa Pocinya aja siapa itu green screen. Enggak dong, kan real life Bang. Oh, Masa real life life. ada visual effect. Ya bapaknya mungkin kan pura-pura gitu kan. Nggak tahu lah. Bapaknya sampai matanya dibikin merah gitu ya, dibikin perih gitu ya. Ditonjokin biar Debu. merah. Iya. Ditusuk dulu ya. Gila. Ya, oke. Itulah orang tua sayang anak sampai begitu memang. Kita terlalu positif gak sih? Ya, kita terlalu positif ya. Tapi ya kita. Rating dong. Rating. Untuk horornya sih 3/10, tapi untuk menghemat keluarga 9/10. Gila. 3/10. Horornya kan? Sadis. Iya horor. Ya maksudnya buat kadar cerita horor penampakan itu ya udah paling basic gitu loh. Kirain tuh dipegang kayak atau apa gitu kan? Enggak ada yang nanya lo, kita lanjut ya. Disuapin.
Wah. Oke, kita lanjut berikutnya nih. Wah. Dia juga sama nih. Dia bilang dia udah Wah. ngirim tahun lalu. Oke. Siapa tahu sekarang bisa dibawain. Bisa karena sedikit yang ngirim ke kita. Oke. Salam abang dan kakak cupot sekalian. Kenalin. Ini Mala. Oke. Nitip cerita horor. Tapi kayaknya kurang serem deh. Oke, kita skip kalau gitu kalau dia ngomong kayak gitu. Jangan Bang. Oh, enggak ya? udah Kayak dikit. setahun dia nunggu, Jangan. Bang. Oh iya. Abis dia nggak pede kan. Kenapa sih kalian tuh kalau ngeceritain cerita horor nggak usah pakai. Kayaknya nggak serem deh. Ya udah biarin aja kita yang decide gitu loh. Oke? Iya, Yang pertama, yang pertama, coba ada satu. Jadi ceritanya pas SMA kelas 2, nah itu tahun 2012, dia sekolah di asrama. Nah, asrama dia itu baris paling belakang, tempat tinggalnya, dan dia itu di kamar nomor 5, paling ujung deket pagar. Kalau kamar nomor 3 itu deket lorong masuk, kamar 1 sama 2 ada di barisan depan, sebaris sama ruang admin. Terus dari depan kamarnya dia itu melihat ke kanan. Dia bisa melihat lantai 2 gedung sekolahnya. Dan udah banyak banget yang cerita kalau mereka tuh sering melihat cewek jalan di sepanjang lorong koridor lantai 2 sekolahnya itu. Jadi lantai 3 nih dia nih ya. Oke. Singkatnya, liburan bulanan tuh lagi berlangsung. Karena cuma libur 2 hari, Sabtu dan Minggu. Dia mutusin buat gak pulang. Dan ada kira-kira sekitar 10 orang lah yang tinggal bareng di asrama pada saat itu. Dan seperti biasa, karena sepi, jadi mereka tuh begadang sampai larut malam dan nggak lupa ya cerita-cerita serem lah ya, ceritanya anak-anak gitu kan. Nah, sialnya, jam 2 dia kebangun, pengen ke WC. Ya udah, akhirnya dia mau nggak mau jalan ke WC sendirian. WC-nya itu ada di sebelah kamar nomor 3 yang dekat lorong masuk. Dan rute ke sana itu harus melewati 2 cermin besar yang biasa kita pakai buat dandan. Awalnya aman, cuman sial aja lampu WC-nya itu mati dan belum sempat diperbaikin sama pihak asramanya. Pas balik ke kamar, dan pas dia ngelewatin cermin nomor 1, sekelibat dia ngelihat ada cewek lewat di samping dia. Kira-kira tingginya sama lah kayak dianya. Rambutnya panjang menjuntai, ya tipe-tipe Mbak Kunti banget lah. Awalnya masih dihiraukan gitu, walau jantungnya udah was-was. Nah, terus di cermin nomor 2, dia juga ngelihat hal yang sama. Cuma saat itu ceweknya jalannya pelan. Jadi gue bisa dengan jelas lihat nih Mbak Kuntinya nih lewat di samping gue. Gue pengen lari, tapi kakinya berasa berat banget. Akhirnya gue jalan perlahan menuju kamar. Di perjalanan gue ngecium aroma bunga-bunga. Datangnya nggak tahu dari mana. Tepat di depan kamar dia tiba-tiba ada angin kenceng, nabrak dia, dan membuat dia itu melihat ke arah gedung lantai 2. Yang sekolahnya tadi, asramanya. Mata gue langsung terpaku melihat Mbak Kunti yang berdiri di atas pagar balkon. Sambil melambaikan tangannya ke gue. Buset, akrab. Buset. Sekilas gue melihat dia tersenyum. Buset. Sekilas dia melihat Kuntinya ini tersenyum sebelum akhirnya dia menjatuhkan dirinya. Dan gak lama kemudian dia mendengar suara ketawa khas Mbak Kunti yang jelas. Wih, serem amat. Dia pun langsung lari nih masuk ke kamarnya dan gak sengaja ngebanting pintu yang membuat beberapa teman dia jadi terbangun. Dia pun mencoba tenang terus buat kembali tidur di kasurnya dan dia sembunyi di balik selimut. Tapi gemah ketawa Mbak Kuntinya itu masih terdengar jelas dan dia jadinya gak bisa tidur lagi sampai pagi. Dan karena hal itulah sampai sekarang nih, terakhir tahun 2022 tapi dia ngetiknya, dia masih parno sama kaca rias yang ukurannya gede. Bahkan kaca rias di lemari dia pun sampai dia tutup pakai kain karena takut kejadian lagi yang kayak di asramanya. Salam dari Mala, love you all. Wih, serem banget. Serem banget sih. Serem sih kalau misalnya dia dari balkon, gila. jantuhin diri kan berarti kayak hus gitu kan kayak. Ya, Adegan kematiannya kali. nggak tahu deh. Gila. Mungkin lagi Horor. Terus tebak lagi ke depan lu. Wah. Nah, itu. Aku lari ke kamar temenku. Itu aku Belum. pipis aku kayaknya di celana aku. The real kayak jump gitu. scare in real life ya. Parah kalau itu. Kayak Banget. Conjuring. Serem banget. Nah, ini ada yang panjang nih, Ngeri. Kayak itu kalau kasih rating horornya 6/10 lah. 6 kayak gitu ya. Nah, 2 kali lipat dari yang tadi, bagus. Gitu. Parah. Oke, kita lanjut lagi ya. Supaya tidak bosan berusaha. Oke.
Halo cucurutut, nggak perlu disebut namanya. Terus. Jadi, saya bakal menceritakan teror horor yang sudah terjadi sekiranya 11 tahun dengan sosok yang sama dari umur 4 Oh. sampai 15 tahun atau dari TK sampai SMP kelas 9. Saya bukan orang yang Indogo. Kirain Indomie. Apa Indomie? Indigo Indogo. dong. Kenapa Indogo? Atau memiliki indera keenam. Masih misteri menurut saya. Kenapa kadang saya sensitif, tapi kadang enggak. Dan saya berani menceritakan ini karena sosok yang biasa mengganggu saya sudah tidak sering datang lagi. Berarti masih pernah ya. Walaupun saya tinggal masih di tempat yang sama. Mungkin karena sudah banyak orang yang tinggal di komplek ini dan tempat kosong mulai berkurang seiring dengan waktu. Cerita ini akan diceritakan dari waktu ke waktu biar lebih singkat. Karena balik lagi jadi sama bertahun-tahun. Oke. Jadi awal mulanya pas umur 4 tahun adalah saat pertama aku bertemu sosok ini. Dulu di depan rumah tuh ada satu pohon kersen. Apa tuh pohon kersen? Pohon beringin kah? Pohon kersen. Nggak tahu pohon kersen. Tulisannya gimana? Kersen. Kersen. Pohon kersen. Pohon Pohon Kersen. kersen. Oke, gue tahu. Ya. Baru lihat di Google. Pohon kersen tersebut, di pohon kersen tersebut terdapat sesosok yang berdiam diri. Dulu saya belum tahu bahwa pohon kersen itu menyimpan misteri. Hingga pada suatu waktu ada anak kecil berumur 4 tahun ini mendengar suara aneh pada waktu dini hari. Dengan keadaan setengah tidur, kira-kira bunyinya sek, 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 gitu. Tapi namanya anak kecil ya, dia penasaran dan jadinya pengen ngelihat sumber asal suara itu dengan membuka jendela dari kamar saya. Dan sosok tersebut menertawakan saya dengan ciri khasnya. Ya, kayak dokter ya. Dengan keras tepat di atas pohon kersen di depan rumah saya langsung ketakutan dan mencoba membangunkan mama saya dan memintanya memeluk saya. Tapi sayangnya mama saya tidak menggubris saya dan saya akhirnya tidak bisa tertidur hingga suara azan awal dan bacaan Al-Quran terdengar. Kebetulan rumah saya sebelahnya masjid. Sekitar jam 3 dan kejadian itu masih teringat hingga saat ini saya berumur 18 tahun. Sosok tersebut memiliki ciri bertubuh kecil dan pendek seperti anak kecil dengan rambut terjuntai ke depan mukanya dan menggunakan dress putih seperti kuntilanak. Setelah kejadian tersebut, hampir setiap hari saya selalu bermimpi buruk. Hingga saya pernah menangis sangat keras karena mimpi saya itu. Selain itu, mimpi saya selalu berulang, di mana saya masuk ke gedung di rumah saya dengan isi tengkorak-tengkorak, tapi saya tidak tahu apakah dari sosok yang sama atau sosok yang berbeda di gudang yang pernah berpapasan dengan saya berupa kunti bermata merah. Tetapi kejadian mimpi buruk tersebut terjadi setiap hari membuat saya yang berumur 4 tahun ketakutan untuk tidur. Masuk ke umur 5 tahun, pohon kersen tersebut ditebang dan ternyata banyak cerita misteri dari sosok yang berdiam di situ. Mama saya menceritakan bahwa dulu ketua RT yang kebetulan di sebelah rumah saya sering diketok pintu rumahnya. Karena beliau mengira itu adalah tamu yang mau melapor, tetapi ketika dibuka pintu, sosok tersebut menertawainya tepat di atas pohon kersen. Begitu juga saat mama mengandung saya, sosok tersebut sering mengetuk pintu rumah saya, tetapi mama saya tidak membukanya. Umur 6 tahun di saat masuk SD, saya sudah tidak bermimpi buruk lagi. Selama kurang lebih 2 tahun. Tetapi justru teror tersebut berpindah dengan cara sosok tersebut sering memperlihatkan wujudnya dulu saat pulang SD. Kebetulan sekolah saya bisa dijangkau dengan jalan kaki. Sorry, ada titik tadi ya. Dan saya harus pulang sendiri karena ibu dan ayah saya bekerja. Sedangkan kakak saya selalu main sehabis pulang sekolah. Sehingga saya harus sendirian di rumah. Tapi sosok yang sama di pohon kersen justru menghantui saya ketika sendirian. Mulai dari menunjukkan dirinya sedang terbang di pojok kamar mandi. Buset. Buka pintu kamar mandi saya dengan tangan pucatnya yang terlihat jelas saat saya sedang membuang air kecil. Selain itu, sering menertawakan saya saat saya sendiri dan membuat bunyi-bunyian seperti memainkan air dan membunyikan kaleng dengan irama. Karena hal tersebut, saya mulai ketakutan untuk berdiam diri di rumah sendirian. Saya lebih memilih diam di depan rumah daripada masuk ke dalam rumah, walaupun berakhir dengan dimarahi oleh ibu saya karena takut diculik. Tapi anak berumur 6 tahun pasti ketakutan melihat sosok seperti itu. Bertahun-tahun sudah hal tersebut terjadi berturut-turut hingga akhirnya aku mulai terbiasa. Masuk SMP kelas 7 atau saya berusia 13 tahun. Pada suatu malam saya sedang menuju kamar mandi, tapi sosok tersebut diam, berdiri 3 langkah tepat di depan saya. Namun saya terus berjalan dan tidak memperdulikannya.
tetapi gangguan mulai mengarah dengan erep-erep atau ketindihan atau sleeping paralysis. Pada suatu waktu saya pernah ketindihan dan terasa sekali kuku sosok tersebut yang mencoba mencekik saya. Di situ saya berdoa hingga sosok tersebut lepas dari badan saya. Dan setelah itu saya merubah posisi tidur saya, tetapi justru sosok yang terus meneror saya itu sedang berdiri di tepat sebelah kasur saya. Karena kaget, saya melanjutkan tidur sembari membaca banyak doa walaupun sangat sulit. Besok paginya, saya justru menemukan luka cakaran di leher saya. Walaupun saya bingung bagaimana itu bisa terjadi. Apa? Karena Lucu kaget kok. saya melanjutkan Kaget. tidur. Tidur. Oh. Bukankah hantu itu tidak bisa melukai manusia? Tapi saya coba hiraukan hal tersebut. Hingga kelas 9 SMP, saya sering mengalami ketindihan dan mulai mengetahui cara agar terlepasnya dan apa yang harus dilakukan. Dan saya mulai menghiraukan hal-hal yang terus terjadi hingga akhirnya gangguan mulai mengurang dan saya sudah tidak bisa melihat sosok tersebut lagi. Tapi karena sosok tersebut, entah kenapa saya mulai melihat sosok lain juga. Hingga saat ini terkadang masih diganggu, tetapi bukan oleh sosok tersebut. Misalnya ketika saya kelas 11, saya begadang mengerjakan tugas dan selalu ada yang mengetuk jendela kamar saya dengan sangat keras dan juga cepat. Dan kejadian tersebut terjadi 1 minggu diakhiri dengan suara dobrakan pintu dan ketukan jendela dengan waktu yang bersamaan. Dan sosok berlumuran darah yang mengerap-erap saya. Selain itu sosok Kunti yang juga suka berdiam duduk di kamar mandi dan banyak lagi sosok yang saya lihat. Terkadang saya awalnya mencoba melogikakan dan tidak menceritakan hal-hal yang terjadi. Namun teman-teman dan saudara mengalami hal yang sama dan sosok yang sama dengan yang saya pernah lihat. Gitu, Bang. Oke. Serem banget bisa dilukain gitu. Lumayan. Bisa diserang begitu. Ini annoying sih setannya sih menurut gue ya. Makin lama makin capek. Ya makin lama makin annoying sih. Udah Iya. bukan serem lagi. Soalnya Kok bisa jatuhnya diserang sih ya? Emang bisa. Kesel ya. Ner. Bisa ya emang. Serem banget. Ini mah tergantung kepercayaan ya, tapi maksudnya ada teori kayak maksudnya setiap energi makhluk halus itu tuh ada beda-beda tingkatan gitu loh. Ada yang cuma bisa bikin suara-suara atau jatuhin barang, gerakin barang, atau sampai bisa munculin diri ke depan orang, atau bahkan bisa sampai ngelukain orang. Nah jadi kayak banyak jenis energi yang beda-beda gitu loh tingkatannya. Dan itu sangat mungkin Mesti ke ahli untuk agama lah ya. dialami. Minta tolong. Kalau udah nggak ditempelin dengan sosok yang sama mah, kayaknya nggak usah. cuma anehnya dia kayaknya emang rumahnya juga deh. Soalnya di rumahnya doang kan kejadiannya. Ya masalahnya kena ke tetangganya juga kan? Iya, berarti Bukan dia doang. misalnya daerah rumah Iya, rumahan kayaknya dia ini. emang Makanya dia kan tempatnya aja. kejadian bertahun-tahun karena emang nggak pindah-pindah juga. Iya, Oke, tempatnya. horornya 8, annoyingnya 10/10 ya. Capek. Lucu 10/10. Iya. Karena dia kaget tidur. Kaget Mungkin gitu. saking kagetnya dia kayak Pingsan kali itu. Pingsan mungkin. mungkin. Oh, pingsan iya mungkin. Oke, kita lanjut ke cerita ke berapa nih? Keempat atau kelima? Nggak ingat. Oke, halo Cucu Rutut, perkenalkan namaku Yuki. Aku mau menceritakan 2 pengalaman horor yang aku alami. FYI sebenarnya udah banyak, cuma ini yang paling horor 2 ini. Oke. Cerita pertama, saat itu aku masih SMA kelas 2 tahun 2016. Waktu itu aku ikut lomba pramuka tingkat Kota Madia dan aku merupakan salah satu yang terpilih untuk lomba lintas kota. Jarak yang akan kami tempuh itu sekitar 42 km, dimulai pukul jam 11 malam. Dan kami dibagi menjadi 2 sangga, yaitu sangga putra dan sangga putri. Satu sangga itu isinya 8 orang. Awalnya perjalanan kita biasa-biasa aja, karena rute perjalanannya masih di daerah pemukiman. Setelah 5 jam perjalanan, rute yang harus kami lalui adalah jalan raya yang jauh dari pemukiman, alias jalan yang sekelilingnya itu adalah hutan. Di situ temanku yang posisinya di belakangku bilang kalau dia mau tukar tempat denganku karena takut. Aku pun mengiyakan. Setelah tukar posisi, kami terus berjalan sampai di suatu belokan, aku melihat makhluk yang sangat-sangat menakutkan.
Makhluk itu berada di sisi kiri jalan yang notabene-nya itu lebih tinggi sekitar 1,5 meter dari jalan. Makhluk itu memperhatikan atau mengawasi semua sangga yang melewatinya. Perawakannya seperti kakek-kakek yang badannya gendut dan bungkuk, memiliki mata berwarna merah dan mulutnya yang terbuka lebar. Saking lebarnya hingga rahang bagian bawah itu menyentuh tanah. Buset. Yang ada di pikiranku pada saat itu adalah ini pasti cuma ilusi karena malam itu sangat dingin dan aku juga sedang kelaparan. Jadi yang aku lakukan adalah berjalan saja terus dan tidak menatap matanya. Dan benar saja saat kami melewatinya, dia menatap kami satu persatu dan yang kulakukan hanya pura-pura tidak melihatnya. Tapi setelah 100 meter dari situ, temanku bertanya, apakah kamu melihatnya? Sangat besar dan menakutkan kan? Aku pun terkejut, ternyata yang aku lihat bukanlah ilusi semata tapi benar-benar makhluk halus. Cerita yang kedua adalah saat kelas 3 SMA. Saat itu kegiatan perjusami untuk anak-anak kelas 1. Singkat cerita, pada hari Sabtu jam 6 malam setelah kegiatan, kami panitia itu berada di sungai untuk mandi, tapi salah satu pembina memintaku untuk mengambilkan tas dan handuknya yang ada di dalam tenda. Aku pun pergi mengambilkannya. Setelah menemukan tas dan handuk tersebut, aku bergegas kembali ke sungai. Tapi tiba-tiba saja aku sadar bahwa saat itu sudah sangat gelap dan aku memutuskan untuk tetap ke sungai. Saat menuruni tangga, dataran tempat berkemah atau yang lebih tinggi dari sungai, aku melihat kunang-kunang terbang mengarah kepadaku dan tiba-tiba aku melihat satu sosok perempuan di bawah pohon besar, sedang duduk sambil memeluk kakinya. Aku pun memberanikan diri untuk melewatinya dan aku pun berpura-pura tidak melihatnya dan berjalan terus. Tiba-tiba dia berdiri dan mengikutiku dari belakang. Saat itu aku merasakan hawa panas di belakang diriku. Aku bingung, di pikiranku saat itu adalah lari, tapi tubuhku tidak mau berlari sampai aku merasakan tangannya mendorongku hingga aku terjatuh. Untungnya tidak terjadi sesuatu yang fatal. Anehnya setelah mendorongku, hawa panas yang ada di belakangku itu menghilang bersama dengan hilangnya makhluk itu. Itulah kisah horor yang pernah kualami. Memang sejak kecil aku sering melihat makhluk halus. Katanya ayahku juga bisa melihat hal-hal seperti itu. Oke. Oke. Ngeri. Ngeri-ngeri mulu, Der. Ngeri nggak bisa berkomentar. Si paling gak bisa berkomentar loh. Jadi didorong tuh maksudnya diapain ya? Dibuang. Nggak didorongnya gitu, diiniin dari belakang. Ini serem-serem amat nih hantu-hantu. Dan dia mau lari nggak bisa kan, diem doang jadinya. Tapi semua cerita sama ya, karena kayak gitu kayak lu mau lari tuh nggak bisa, kayak berat banget kayaknya badan lu tuh mau kabur. Karena kan insting manusia kan pasti ya kalau ngelihat binatang apa lari gitu kan, lari. Kalau misalnya nggak kayak pengalaman kayak gitu pasti semua orang ngomongnya ingin lari tapi nggak bisa. Akhirnya jalan lah ngerangkak. Panic attack gitu ya, shock banget. Tapi itu kalau mau disanding di apa sangkut pautin sains kan gitu. Iya, itu namanya adalah panic attack yang menyebabkan tim sains melawan tim mistis. Berantem dah kalian. Oke, itu ratingnya 6. 6/10. Oke, masih ada waktu, kita lanjut lagi. Salam kenal. Saya R. Mau cerita mengenai hal horor yang terparah dalam hidup saya. Kebetulan saya memang sensitif dengan hal-hal mistis dari kecil, kayak merinding sampai panas badan tiap kontak dengan hal-hal tersebut. Ini terjadi di sebuah rumah di Bali, yang kalian tahu bahwa tanah Bali itu memang lumayan sakral. Bisa dikatakan demikian setelah mendengar cerita saya ini atau dari orang lain. Karena memang selalu disembayangi oleh teman-teman kita yang beragama Hindu, jadi di sini memang banyak mistisnya. Awal mulai cerita, saya pindah dari Jakarta ke Bali karena mendapatkan pekerjaan dan pasangan orang Bali. Oh, bukan anak-anak yang cerita. Selamat. Singkat cerita, tempat kerja sama rumah milik keluarga pasangan saya itu berdekatan. Saya diberikan opsi untuk tinggal di sana. Jadi rumah ini sudah kosong lebih dari 5 tahunan. Tetangga pada bilang yang punya bunuh diri karena kelilit utang bank dan rumahnya kebetulan dibeli dari lelang bank. Jadi percaya tidak percaya memang berkaitan. Kejadiannya ini waktu zaman COVID. Jadi sering tidur di rumah karena sebelumnya kerja. Jadi kadang-kadang jam malam
jadi tidur di tempat kerja. Kejadian aneh pertama adalah sering kebangun malam-malam sekitar jam 3 atau jam 4. Tiba-tiba aja kebangun tanpa ada bunyi ataupun hal yang mengganggu. Kejadian tersebut sering terjadi. Lama-lama pasangan saya melihat leher saya ada warna kebiruan, yang kalau diperhatikan seperti jejak tangan yang mencekik. Saya diamkan saja karena tidak merasa begitu terganggu dan tidak merasa sakit. Dengan berjalannya waktu, suatu malam saya tertidur pulas. Terbangun lagi tapi jam 3 paginya. Tapi kali ini berbeda. Badan saya terasa panas padahal AC menyala di angka 19 derajat. Saya berusaha tidur kembali tapi saya mendengar bunyi tangisan wanita. Langsung merinding, tutup mata, gak berani buka, apalagi mencari sumber suara itu. Semakin keras suaranya, badan jadi semakin merinding. Lalu dalam hati saya berdoa dari Bapa Kami, Salam Maria, Sambari, Rosario sampai merasa suara itu semakin menghilang. Setelah itu saya setel YouTube untuk menemani biar tidak merasa sendiri dan takutnya suara itu muncul kembali. Besoknya saya cerita ke pasangan, lalu dimintalah ketemu orang di sana yang bisa melihat dan komunikasi. Beliau bilang memang ini cap tangan wanita. Akhirnya saya diminta sembayangi rumahnya dengan canang. Kalau di Bali itu ada daun berisi bunga, biskuit, permen, kadang rokok atau kopi. Itu untuk sembayang ya guys, jadi jangan diinjak dengan sengaja kalau main ke sini. Beliau bilang memang ini karena rumah tersebut tidak pernah disembayangi dan makhluk-makhluk ini makan dari sana. Mereka memang banyak mendiami rumah-rumah kosong. Setelah itu saya sudah tidak pernah diganggu dan bekas di leher masih ada. Kata beliau lama-lama akan memudar karena bukan benturan yang bisa sembuh langsung. Ini butuh waktu lebih lama. Jadi kalau kalian liburan ke Bali, harus cari hotel atau villa yang lokasi dan tempatnya ramai ya. Kalau mau healing ke tempat sepi, siap-siap ketemu atau mungkin melihat hal ini. Ya VI, saya bukan menakut-nakuti, tapi adik saya saat liburan ke sini juga di jalan melihat kaki orang tapi nggak ada badannya. Mungkin itu aja ceritanya. Silakan Serem kamu amat. ceritakan. Gila. Doang. Ngeri Kaki banget. doang. Ya percaya nggak percaya memang beginian kan. Ya intinya Bener cuy, di Bali jangan serem anjing. Emang. jangan meremeh apa saya kayak terus apa respect aja lah, respect culture-nya, Iya. respect religionnya yang ada gitu. Ya. Bule-bule Bali, tapi kan sekarang lagi banyak tuh di blasting tuh. Mereka pernah ketemu ginian gak ya? Nggak Kayaknya percaya kali mereka. kayaknya mereka tuh Pasti mungkin pernah tapi ya udah bodo pernah. amat gitu. Denial aja kayaknya deh orang Iya, bule-bule. iya mereka kan banyak yang logik banget kan kalau bule-bule. Baru gue lihat ada yang post juga, gue follow orang sama ceritanya kayak gitu. Dia nginep kayak di apa sih sekarang kan ada kayak box-box gitu kan yang kayak di hutan, tau gak sih? Oh, cabin gitu. Ya cabin-cabin gitu, sama tempatnya sepi kan. Awalnya dia seneng, dia emang introvert gitu. Terus katanya semalaman digangguin, serem banget katanya, gila. Ya. Ada bunyi-bunyi apalah di sekelilingnya, kayak kuda apa, ngeri banget. Orangnya emang gampang digangguin. Dia emang bisa ngelihat juga lah, jadi emang mungkin attract juga. Bisa jadi. Salahnya dia sih, dia kayak ke gunung apa, terus dia iseng bawa batu. Batunya katanya apalah, kayak agak beda, dia bawa batu ke sana. Terus Jadi dia mungkin ada ngambil yang batu ikut. di gunung itu. Iya, dia iseng juga sih. Ya itulah ya. Ya, nggak boleh iseng lah. Jangan iseng ya guys ya. Tapi gue waktu ke Bali kan nginep di villa. Temen gue ngeliat gue lagi berenang jam 3 pagi padahal gue tidur. Lu mabok itu Siapa mah. itu? Lu mabok kali. Kagak lagi mabuk. Lu Nggak lagi dikasih obat tidur itu. Lu gak sadar. Gue di kamar, gue tidur. Temen gue yang lihat. Temennya yang lihat. Bukan Iya. gue, Tok. Iya, dia di Jangan-jangan Temennya ada feeling deh sama lu. Bencong sih, Bang. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ah. Oh, jangan-jangan temen lu makan ini, Ya, lu diem lu. makan itu, makan ya itulah. Oke, cerita berikutnya lagi ya. Ini kayaknya mungkin cerita terakhir lah. Jadi masih ada satu lagi sih. Ya, lanjut. Halo Cucurutut, perkenalkan nama aku Lia. Ini nama samaran. Aku akan membagikan 3 cerita horor yang pernah aku alami. Tapi dikit. Ceritanya itu kayak cuma 3 paragraf gitu. Oh. Kejadian horor pertama yang aku alami itu tepat pada saat aku kelas 7 MTS. Setiap hari Minggu atau tanggal merah, aku dan temanku itu selalu jalan pagi sehabis subuh. Kebetulan hari itu tanggal merah pas hari Jumat sekitar tahun 2016 atau 2017.
Posisinya tuh habis subuh, aku dan temanku mau nyamperin temanku yang satu lagi. Dan kebetulan rumah kita itu deketan cuma beda RT. Nah pas mau nyamperin temenku, kita ngelewatin jalan sebelah jembatan, dan dengan jelas aku melihat wanita pakai kebaya, rambut digerai, duduk di tepi jembatan membelakangi jalan. Tapi anehnya temanku itu tidak melihat dia. Cuma lihat ilalang aja ada di sana. Oke. Cerita kedua. Jadi rumahku dan nenekku itu berseberangan. Dan aku itu selalu tidur di rumah nenekku. Suatu ketika aku mau puasa sunnah dan kebetulan ibuku juga mau puasa sunnah. Jadi jam 3 pagi aku pulang ke rumahku untuk sahur. Saat itu pintu udah diketok-ketok, tapi tidak ada yang bukain. Lama kok kayak ada suara orang jalan, tapi kayak lagi nyeret kakinya. Suara kedengerannya tuh pertama jauh, tapi lama-lama makin mendekat. Dan karena aku udah takut banget, akhirnya aku lari pulang ke rumah nenek, gak jadi sahur. Cerita terakhir, yang terjadi baru-baru ini di rumahku, jadi biasanya aku selalu tiduran di ruang tengah main HP. Tapi nggak biasanya aku lagi pengen banget tidur di kamar, dan nggak lama aku ketiduran. Waktu bangun, tahu-tahu udah azan zuhur. Niatnya mau bangun tapi badan nggak bisa digerakin. Tapi aku sadar dan ngeliat ke arah pintu kamar, tiba-tiba dari atas kayak ada yang jatuh ke kasur. Di situ aku langsung panik. Aku takut kalau itu ular, karena aku pernah kejatuhan ular di rumahku. Nah, aku merasa kayak ada yang lompat-lompat di atas kasurku. Gak lama setelah aku bisa gerak setelah jam 1 siang, dan aku langsung keluar kamar pindah ke ruang tengah. Oke. Ya udah. Udah tuh. Udah. Udah tuh. Ya. Aku takut sama Aku ular. juga takut, Bang. Iya, Ya. gue juga takut Horor, ular. Bang. Ya, siapa yang nggak takut ular, Bang? Kalau misalnya nemplok gitu kan, kagak tahu itu ular apa, Bang. Jatuh dari atas sih seremin ya. Rumah Ngeri kalau lah, takut sampai dipatok dari gitu. plafon jatuh gitu sih, biasanya udah berkembang biak ya ularnya ya. Beranak pinak ya. Iya, Wih, serem biasanya banget. udah gede. Kayak ini terakhir deh, tanggung. Ya ada nih, cepet. Selamat pagi, siang, sore, malam. Namaku Sachiel. Nama ini sudah disamarkan juga, jadi sebut aja. Oke. Aku adalah siswi dari salah satu SMK pariwisata di Jakarta. Hari ini aku mau berbagi kisah horor yang aku dan teman-temanku alami selama study tour ke Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Study tour kami berlangsung selama 4 hari dan 3 malam. Pada malam pertama kami nginap di salah satu villa yang ada di Pulau Samosir. Sebenarnya villanya bagus secara estetika, cantik banget. Apalagi waktu memandang cahaya pink orange dari matahari terbit yang terpantul pada birunya Danau Toba. Gokil. Namun kami mengalami beberapa hal mistis pada saat kami memasuki kamar yang sudah ditentukan untuk kami. Jadi karena kami tinggal di sebuah villa, maka penempatan tempat tidurnya itu cukup unik. Kebetulan aku dan teman kamarku dapat kamar yang letaknya cukup jauh dari lobi utama dan juga restoran. Penempatan kamar kami ada di suatu blok yang berisi 2 kamar di lantai atas dan 4 kamar di lantai bawah. Dan kami mendapat kamar yang ada di lantai atas. Karena teman sekamarku masih punya banyak kesibukan, akhirnya aku yang pergi menuju kamar terlebih dahulu. Ketika aku berada dekat di kamarku, salah satu temanku yang kamarnya ada tepat di bawahku, sebut saja namanya Arka, manggil. Sachi! Panggilnya. Ya, kenapa? Ucapku. Kemudian dia bertanya, di atas atau restoran ada staff yang jaga nggak? Ada kok. Tadi yang ngarahin gue ke sini kan petugasnya, jawabku. Oh oke. Lu boleh nggak tolong jagain koper gue? Gue mau komplain soalnya. Komplain? Emang kamar lu kenapa? Tanya aku. Bau banget, coba lu masuk dah. Karena penasaran, aku pun mencondongkan tubuhku ke arah pintu kamar Arka yang terbuka lebar. Belum sempat aku menapakkan kakiku ke dalam, aku sudah bisa mencium bau busuk dan anyir yang menyeruak. Sebagai orang yang sudah pernah mencium berbagai jenis bau bangke, mulai dari bangke tikus, kucing, dan manusia sekalipun, aku mengenal, what? How do you smell bangke manusia? Aku mengenali bau ini dalam sekejap. Woi, bau bangke ini mah, ujarku. Cepat komplain, gue jagain koper lu. Akhirnya Arka pun pergi mencari petugas dan aku menjaga kopernya. Beberapa menit setelahnya Arka kembali dan pihak penginapan akhirnya memindahkan kamar Arka.
Tidak hanya insiden kamar bau bangkai aja yang terjadi di villa tersebut, namun kamar di sebelahku yang harusnya ditinggali oleh 2 orang temanku menjadi 4 orang, karena 2 teman lain mengatakan bahwa shower di kamar mereka menyala sendiri dan cahayanya remang-remang. Sebenarnya kejadian nggak terlalu serem, cuman cukup unik yang bisa membuat aku jadi bergidik ngeri. Puji Tuhan, keesokan harinya semua teman-temanku bangun dan dengan keadaan sehat walafiat yang bisa membuat perjalanan sesuai itinerary yang direncanakan. Gitu. Oh bangke, Kok dia bisa cium bau ini manusia? makanya. Itu yang Itu gue dokter. pikirin. Gak mungkin dong. Ya. Jadi dokter sih. Tapi Kan kan pariwisata. dia aku Pariwisata. salah satu SMK pariwisata nih. Gak mungkin dokter deh. Oh, berarti udah ada yang meninggal Iya, mungkin. Nggak tahu deh. dokternya. Hah? Kalau bisa sampai bau bangkai udah lama banget itu mayat. Iya, tapi kan bisa aja itu kan baunya sebenarnya udah nggak ada kan. Kayak maksudnya itu bau bukan bener-bener ada bangke gitu kan. Bisa aja kayak Iya. emang bau-bau gituan. Kalau ada bangke beneran sih udah kayak pembunuhan ya. Ujuk. Iya ya. Serem ya. Iya. Itu bukan horor ya, Kasus thriller ya. Terus dia nanya, kalau satu-satu di kalian ada yang dapat kamar penginapan terus bau bangke, kalian reaksinya bakal gimana? Ya minta pindah aja sih, kayaknya gue. Iya. Kamar. Ya pindah lah ya lapor. Kayak lapor gitu, ya udah. Pindah aja. sih. Apa mau kaget dan tertidur? Lapor sih ya. Ah, bau! Wah, bau bangke. Brengsek. Aduh. Ah, ya udah. Oke guys, itu ratingnya yang terakhir ya 5 lah ya, 5, 4,5 lah. Karena nggak ada horornya sebenarnya, cuma ya gitu aja kan. But ya mungkin kalau lu mengalami langsung baru berasa lebih horor gitu ya. Jadi ya semoga aja kalian tidak mengalami banyak cerita horor ya. Supaya hidup kalian Alami aja lebih lah tenang. biar banyak yang ngirim Biar gak 8 kita banyak doang. cerita. Iya. Oke, kalau gitu cari deh guys, kalian kemana kayak kuburan gitu biar ada cerita, biar kita emailnya Betul. banyak gitu ya. Udah. Jadi masih minggu depan masih sama, masih horor. Kalian boleh kirimin buat kalian yang nonton dan merasa aku ketinggalan, aku juga punya cerita horor yang melebihi semua cerita horor yang Devin ceritakan hari ini. Silakan kalian kirimin aja dengan subjeknya cupot horor, cucurutut, cupot horor aja juga nggak apa-apa. Nanti minggu depan bakal dibacain sama Norman, gilirannya Oh, ya. Norman. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mendengar, terima kasih yang sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi di Cupot edisi berikutnya minggu depan. Jangan lupa kasih like, share, subscribe, dan join membership di channel kita masing-masing. Buat kita kaya. Cheers guys and Bye-bye. bye-bye.